Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziko Fahrul Rozi dengan NPM A3K021043. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan buku mengenai analisis pengembangan kurikulum dan pembelajarannya, karangan Dr. Muhammad Kristiawan. Baik, yang pertama kita lihat apa itu pengertian dari kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah, dengan subjek, peserta didik, dan pendidik. Peran dan fungsi kurikulum. Jadi kurikulum itu mempunyai peran seperti konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Fungsi dari kurikulum yaitu memberikan pengalaman bagi peserta didik yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum mengacu pada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Jadi kurikulum didesain sesuai dengan kebutuhan dari siswa dan juga bisa berubah setiap saat tergantung dari kebutuhan stakeholder. Dan selanjutnya, kurikulum mempunyai prinsip dia harus berkelanjutan dan mempunyai sisi yang efektif dan efisien. Jadi siapa saja stakeholder dalam kurikulum ya? Ada peserta didik, ada orang tua atau wali murid, ada pendidik, ada kelompok individu, ada pemerintah, ada komunitas bisnis, universitas dan agen pendidikan, dan kelompok masyarakat lain, lembaga pelayanan sosial. Jadi dalam kurikulum merupakan suatu sistem ya. Jadi yang terdiri dari banyak komponen yang harus saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk landasan kurikulum, jadi 4 dasar landasan kurikulum. Setiap kurikulum harus mempunyai landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan historis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Yang selanjutnya adalah komponen kurikulum. Jadi yang pertama adalah komponen kurikulum itu tujuan apa sih yang ingin dicapai. Selanjutnya pengalaman belajar apa yang disiapkan untuk mencapai tujuan. Organisasi pembelajaran dan evaluasi apa tujuan yang ditetapkan tercapai. Jadi dirumuskan tujuan sehingga nanti bisa dievaluasi apakah tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak. Nanti akan dievaluasi. Yang selanjutnya adalah tujuan kurikulum dan konten. Jadi tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan pada anak didik dalam perspektif pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apa permasalahan ends dan means? Means merupakan cara agar sampai pada sasaran yang hendak dicapai. Contohnya tujuan instruksional. Peserta didik dapat menulis secara masuk akal dan dapat mengorganisir paragraf dengan baik. Sedangkan means dalam kurikulum harus mengandung unsur materi, cara menulis yang baik, dan aktivitas belajar yang dipakai untuk mencapai cara menulis yang baik tersebut. Selanjutnya itu konten. Jadi konten merupakan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya konten merupakan materi yang disusun secara logis dan sistematis, didasarkan pada filsafat progresivisme, lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Jadi konten ini merupakan komponen yang sangat penting di dalam kurikulum. Karena seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya harus benar-benar matang menyiapkan materi sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Yang selanjutnya menyusun strategi pembelajaran. Pendidik harus dapat mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Jadi pendidik dituntut harus bisa mengembangkan strategi pembelajaran secara variatif sehingga siswa bisa termotivasi ikut proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya evaluasi pembelajaran. Menurut Olivia 1982, evaluasi itu bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya memperbaiki program pembelajaran atau proses belajar mengajar.
Yang selanjutnya untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ini contoh model evaluasi. Model evaluasi discrepancy dikembangkan oleh Malcolm Perfius dengan cara menggabungkan evaluasi dengan teori sistem manajemen yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama menentukan standar program, yang kedua menentukan unjuk kerja, yang ketiga membandingkan hasil kerja dengan standar. Yang selanjutnya adalah menentukan ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan standar. Jadi kalau kita lihat di tabel ya, jadi ada level, performance, dan standar. Level 1, 2, 3, 4, dan 5. Desain, pemasangan, proses, produk, dan biaya. Selanjutnya desain kurikulum yang dikembangkan ke depan hendaknya untuk menjawab persoalan pendidikan. Antara lain, yang pertama, desain kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kedua, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Yang keempat, beragam dan terpadu. Yang kelima, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang keenam, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam mendesain kurikulum kita harus mengutamakan prinsip relevansinya sehingga disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan peserta didik. Selanjutnya juga harus menyeluruh dan juga dapat berkesinambungan, dan juga diutamakan bisa dilakukan untuk peserta didik bisa belajar sepanjang hayat. Selanjutnya untuk desain kurikulum juga harus beragam dan terpadu. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang terkait satu dengan yang lainnya, itu bisa dikaitkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya berpusat pada potensi siswa, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Bagaimana konsep desain kurikulum? Menurut Tyler, desain kurikulum. Jadi yang pertama, pendidik harus merumuskan tujuan pembelajaran. Selanjutnya mengetahui bagaimana cara untuk mengevaluasi. Yang selanjutnya bagaimana menyiapkan materi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan selanjutnya bisa menentukan tujuan pembelajaran. Setelah diperoleh tujuan pembelajaran, jadi pendidik itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi ajar. Jadi susun kegiatan pembelajaran dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan karakter dari siswa. Selanjutnya tentukan tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum dengan evaluasi. Sekolah yang efektif mengelola proses perubahan. Bagaimana karakteristik sekolah yang efektif? Menurut Slavin, menambahkan 3 kultur sekolah yang efektif. Yang pertama, sekolah bibit atau seed school. Jadi kemampuan menerjemahkan visi menjadi realita. Staf yang solid, terus punya komitmen untuk mengajar dan memiliki pimpinan yang selalu melibatkan staf dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, ini sekolah tembok atau brick school, terdiri dari staf yang memiliki keinginan untuk berubah jika perubahan tersebut memiliki nilai yang bermanfaat. Yang ketiga, sekolah pasir atau sand school, dianggap gagal dalam mengimplementasikan perubahan yang terjadi karena staf merasa puas dan yakin bahwa mereka telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi untuk yang ketiga ini dianggap sekolah yang diuntukkan untuk ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya, peningkatan mutu sekolah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Kepala sekolah itu diharapkan mampu mengembangkan suatu sistem sekolah yang demokratis. Jadi kepala sekolah menerima masukan dan aspirasi dari setiap stakeholder yang ada di sekolah sehingga bisa tercapai tujuan bersama dalam pendidikan. Selanjutnya menurut Moller 2004, jadi sekolah yang demokratis itu memiliki keterbukaan ide-ide yang memungkinkan peserta didik dan pendidik untuk sepenuhnya memperoleh informasi. Jadi karena adanya demokratis ini, jadi semua informasi itu terbuka bagi seluruh masyarakat yang ada di sekolah.
Yang selanjutnya ada pedoman kepala sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, jangan gunakan kata atau pernyataan seandainya. Jadi kepala sekolah itu jangan berandai-andai gitu. Jadi mempunyai fokus tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang selanjutnya itu memulai dari hal yang kecil tapi untuk berpikir hal yang besar. Jadi kalau kita biasanya berpikir hal yang besar untuk memulai itu sangat sulit sekali. Jadi untuk memulai kita mulai dari hal-hal yang kecil, nanti akan menjadi sesuatu yang besar. Yang selanjutnya fokus pada suatu hal yang penting seperti kurikulum atau pengajaran. Jadi kurikulum ini adalah nyawa yang ada di sekolah. Jadi kalau kurikulumnya bagus, nanti akan muncul sekolahnya juga akan bagus. Dan juga bagaimana teknik guru menyampaikan pengajaran di sekolah. Yang keempat itu fokus pada hal yang mendasar seperti budaya profesional. Jadi menciptakan iklim profesionalisme di sekolah. Jadi bekerja sesuai dengan tupoksinya. Yang selanjutnya yang kelima itu berlatih untuk menghilangkan ketakutan yang berlebihan dengan berani mengambil resiko. Yang selanjutnya itu memberdayakan bawahan. Jadi setiap komponen yang ada di sekolah itu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Yang selanjutnya membangun visi yang relevan terhadap tujuan dan proses perubahan. Jadi visinya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekolah. Jadi visinya harus memang sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya harus mampu memutuskan apa yang tidak dilakukan. Yang kesembilan itu bisa membangun relasi ataupun pertemanan sehingga bekerjanya akan jadi lebih nyaman. Yang ke-10 itu harus bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pendidik? Ya, yang pertama kualitas pengajaran termasuk struktur pelajaran, kejelasan dan umpan balik. Yang kedua penciptaan lingkungan belajar yang kondusif termasuk manajemen kelas dan mengembangkan harapan untuk setiap kelompok. Yang ketiga kesempatan untuk belajar yang melibatkan peserta didik untuk melakukan perubahan. Yang keempat autonomi atau kebebasan pendidik dalam implementasi reformasi. Yang kelima itu pemedaan atau kemampuan mereformasi kebutuhan tertentu. Untuk selanjutnya ada perkembangan kurikulum di Indonesia, itu diawali tahun 1947 dan di sini dikatakan sampai tahun 2015 gitu ya. Jadi di tahun 47 ada rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Seiring berjalannya waktu terjadi evaluasi demi perbaikan dan penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang dikembangkan, maka di Indonesia sudah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum. Nah, di sini di slide ini dikatakan bahwa kurikulum yang terakhir itu adalah kurikulum 2013. Nah, sekarang pemerintah sudah mengusung kurikulum Merdeka Belajar dengan tujuan memberikan kebebasan kepada siswa dan mahasiswa untuk bisa berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dari siswa itu sendiri. Jadi siswa dan mahasiswa itu diberikan kebebasan berekspresi sesuai dengan keinginannya, sehingga diharapkan peserta didik itu mempunyai life skill sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.